Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas tentang osiloskop pada bagian triggering ya. Jadi agar paham seperti apa yang dimaksud dengan triggering, ini akan saya jelaskan dengan menggunakan osiloskop Trio 30 MHz CS1577 ya, yang sudah banyak sekali ditemukan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang triggering. Jadi langsung saja kita ke displaynya ya. Sebagai sumber sinyal di sini saya pergunakan trafo dengan output 10 volt AC ya. Ini saya konekkan 10 volt AC. Nah, seperti ini. Ini sudah terhubung dengan 220 AC volt PLN. Frekuensinya tentu saja adalah 50 Hz, 50 Hz. Baiklah, untuk saat ini osiloskop sudah ready dan terhubung dengan channel 1. Saat ini modenya adalah single channel dengan menggunakan channel 1 atau channel A. Untuk saat ini posisi untuk single mode ya. Single mode seperti ini. Kalau single mode kita apply sinyal pun tidak akan keluar gambar. Sebenarnya single mode ini adalah untuk ketika kita bisa lihat respon ketika suatu alat, suatu sinyal ya, itu kita inputkan gitu akan ada gambar. Tetapi di sini ternyata tidak muncul ya. Kemudian kalau diposisikan normal, normal akan muncul gambar seperti ini. Kemudian apa hubungannya dengan yang dimaksud triggering? Triggering itu adalah cara kita untuk menempatkan posisi trigger pada gambar sinyal ya. Kalau triggeringnya itu tidak pas, maka dia akan hilang gambarnya, akan lari hilang. Kemudian kita akan coba ini saat ini berada pada posisi slope positif ya. Slope positif akan seperti ini gambarnya. Perhatikan, ini adalah slope positif. Kemudian kalau saya posisikan negatif, maka akan gambarnya berubah seperti ini ya. Kemudian saya balikan lagi ke positif seperti ini. Jadi posisi trigger itu ada di sebelah sini nih, dari awal sinyal. Kalau negatif maka akan dimulai dari belakang, gambarnya pun berubah. Nah, ini seperti ini adalah posisi negatif slope. Ini positif slope. Ini negatif slope. Ini positif slope. Kemudian saya akan ulas. Ini untuk volt per division berada pada 10 volt. Kemudian untuk sweep time alias time base itu ada di 5 millisecond. Untuk frekuensi 50 Hz. Saat ini kita menggunakan input strom PLN biasa 50 Hz. Bagusnya gambar bisa dilihat pada orde 10 millisecond, 5 millisecond, 2 millisecond seperti ini, 1 millisecond seperti ini. Saya akan posisikan ke rata-rata yang biar bisa dilihat adalah seperti ini ya. Kemudian hubungannya sama auto fix. Nah, auto fix ini untuk memudahkan pengguna pada osiloskop CS1577 ini ya, agar bisa untuk melock triggering itu agar auto. Langsung saja mesin ini akan memposisikan triggering itu pada posisi auto dan dia akan mencari sendiri. Pada osiloskop yang lain pun tentunya sama prinsipnya gitu kan. Selama osiloskop ini adalah osiloskop analog seperti ini. Digital pun sama gitu kan. Yang penting adalah posisinya seperti ini. Beda analog dan digital banyak tentunya ya. Kalau pada digital analisis tentunya akan lebih menyediakan triggering yang lebih kompleks, di mana triggering bisa dipilih di mana saja timingnya, posisinya di mana, bentuknya seperti apa, itu akan bisa digunakan untuk melihat sinyal. Jadi kalau misalkan melihat ketika single shot gitu, maka hasilnya akan kelihatan nih
dia akan banyak gangguan ripple atau enggak gitu. Tetapi kalau pada analog nggak bisa seperti ini. Kemudian hubungannya sama sinyal ya. Ini balik lagi ke dasar. Ini saya ini ngapain ini sekarang berada di mana dan berapa volt ini untuk sinyal ini. Untuk input tadi 10 volt AC gitu kan. Tetapi di sini kan dibacanya kenapa kalau 10 volt AC ini kan posisi volt per division ada di 10. Kenapa gambarnya seperti ini? Nah, tegangan masuk itu beda sama tegangan volt PP yang terbaca. Biasanya adalah secara bodoh-bodohan adalah 3 kalinya. Kalau sebuah sinyal dilihat dari luar, itu di sini akan menjadi 3 kalinya kalau pada posisi volt per division yang sama. Seperti ini. Inputnya kan masuknya 10 volt AC. Dan di sini ada 1, 2, 3 ya. Ini kalau terbaca pada posisi ini, kalau menggunakan osiloskop yang DS138 akan terbaca 32 volt AC untuk peak to peak. Di sini kita bisa baca ya, anggaplah mendekati yaitu 30 peak to peak. 30 itu adalah bacanya dari ini saat ini posisi 10 volt per division. Ya 10 satu kotak kalikan 3 aja nih, antara puncak dan puncak ini kan 3 nih. 1 2 3. Nah, 30 volt AC tambah dikit lah. Kemudian balik lagi tadi ke triggering. Slope negatif, slope positif. Nah, negatif seperti ini, positif seperti ini. Perhatikan nih, pola sinyal gambarnya yang beda nih. Nah, ini kalau positif, nah, negatif seperti ini. Terbalik jadinya sinyalnya itu ya. Dan sebagai perbandingan, ya jika Anda menanyakan coba di osiloskop lain, nah ini pada osiloskop lain dengan menggunakan standar SC110A ini input adalah terhubung dengan trafo yang tadi, sama ya, trafo yang ini. Jadi di sini adalah tegangannya terbaca sekitar 30 volt PP, sama posisi ininya 1 2 3 kali 3 berarti 10 volt kali 3 ya, 30 volt PP puncak-puncak. Ini satu kotak 10 saat ini. Ini kalau gambarnya nggak sinkron dengan apa yang saya lihat, ini karena refresh rate daripada kamera dan juga osiloskop itu bedanya jauh. Jadi seperti ini. Ini gambarnya sebenarnya diem ini ya. Gambarnya diem ini. Ini adalah pada slope positif. Ditandai dengan ini posisi untuk trigger level pada posisi ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Dan kalau negatif saya putar maka akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini udah locking ini pada triggering negatif. Kemudian kalau saya posisikan lagi ke positif, nah seperti ini. Seperti ini positif. Kalau triggernya tidak pas maka akan gambarnya seperti ini. Gambarnya tidak pas nih ya. Ini posisinya ya, ini saling silang begitu. Karena apa harus jelaskan seperti ini? Karena refresh rate dari kamera dan juga ininya beda. Tuh, jadi ini osiloskop ini masih berguna ya, masih bisa digunakan untuk melihat hal-hal yang basic seperti ini. Bahkan untuk triggering ini pemahamannya lebih mudah ini daripada CS1577 tadi. Tuh pemirsa. Dan sekarang ini saya demokan untuk yang dimaksud triggering pada osiloskop digital DSO138. Nah, saat ini terbaca untuk sinyal itu sesuai dengan tebakan yang tadi ya, ternyata di sini VPP-nya untuk 10 volt AC masuknya itu RMS-nya terbaca 9,8 ya, hampir mendekati 10 ya. Kemudian untuk VPP-nya terbaca 28 volt ya, hampir mendekati dengan tebakan saya 30 volt tadi. Kemudian ini posisinya sekarang ada di 5 volt DC ya, untuk ininya, untuk kemampuan maksimum ini ya. Ini 50 volt AC, maaf, ini untuk koplingnya saat ini ada di
DC seperti ini saya fungsikan ke AC, ya hampir sama ya. Oke, dari sini kemudian saya akan coba pindahkan untuk ininya, untuk time base nya. Ini time base 10 milisecond seperti ini time base 2 milisecond seperti ini. Ini frekuensinya 50 Hz ya, 50 Hz berarti untuk ininya, untuk periodenya 0,020 second alias 20 milisecond. Ini saya demokan apa yang dimaksud dengan triggering pada digital ya. Yang dua di awal tadi analog, sekarang digital. Nah, ini kan ada seperti tulisan F di sini. Ini adalah untuk sebagai fungsi slope. Kemudian saya akan pilih, nah seperti ini. Kalau saya buat negatif, maka akan seperti ini. Nah, negatif seperti ini, positif seperti ini. Beda ya, namun pemahamannya sama gitu. Nah, ini lebih mudah ini pemahamannya kalau menggunakan DSO ini, karena ini ada falling edge dan rising edge gitu kan kalau istilah Inggrisnya. Tapi adalah yang kita pahami di sini saat ini falling itu negatif di bawah nih. Jadi dari sini triggernya. Kalau positif dari sana triggeringnya kita rubah ketika sinyal itu naik. Nah, ya jelas ya. Jadi dari semuanya tadi yang sudah saya demokan menggunakan sumber tegangan input sebagai sumber sinyal sama ya, yaitu 10 volt AC. Dan gambarnya seperti yang sudah Anda lihat dari awal hingga akhir ini. Nah, pemirsa, yang Anda lihat saat ini adalah masih sama seperti yang tadi, input masih di 10 volt AC, dan gambar yang terdisplay saat ini adalah ketika trigger berada di luar ringnya, alias sekarang ini bisa dianggap sinyal itu tidak tertrigger ya, sinyal tidak tertrigger. Ini bisa dilihat dari tandanya. Untuk yang tanda ini berada di luar daripada peak to peak sinyal. Nah, kemudian akan gambarnya terlihat seperti ini ya, jalan ya. Nah, ini kan nggak susah bacanya, maka kemudian akan kita trigger ya. Trigger kemudian caranya ya tinggal pilih saja untuk trigger. Saat ini ada triggernya rising edge dari sana. Kemudian ini akan kita tekan lama hingga triggernya berada pada posisi tengah. Belum bisa. Ini harus berada pada di sini ya. Untuk ininya, untuk posisi ini ya. Nah, ini posisi di sini berubah menjadi biru muda. Kemudian ini saya pencet lama nih, OK-nya 2 detik. Ke hold, dia harus sampai tengah. Nah, dia posisi tengah kemudian lepas. Dan seperti ini kalau posisi sudah tertrigger. Nah, posisi seperti ini kan tulisannya hilang nih, red outnya. Balik lagi saya ingatkan, cara menampilkan red out itu adalah dengan kita pindah untuk posisi ini hingga ke time base, kemudian pencet OK 2 detik. Akan muncul gambar seperti ini. Kemudian ini masih terposisi hold, dilepas. Nah, running ya, seperti ini. Ini kalau kemudian saya rubah untuk time base nya ya. Nah, ini time base 2 milisecond, 5 milisecond, 10 milisecond, 20 milisecond, semakin rapat. Nah, kembalikan pada posisi yang paling enak dilihat, yaitu 5 milisecond. Jelas ya? Ya, semoga mengenai tips triggering yang saya sampaikan di sini Anda bisa pahami sendiri ya.
dengan mudah ya, dengan yang sudah saya gambarkan. Ya, tentunya segala hal yang kekurangan yang ada dalam video ini saya mohon maaf. Apabila bisa akan saya sempurnakan. Semoga video ini berguna bagi Anda yang mencari tips apa yang dimaksud dengan triggering secara dasar pada osiloskop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngoprek.